Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvia Jayanti dengan NPM 2142036 dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman video tentang karma dan kelahiran kembali serta pengaruhnya bagi kehidupan. Rangkuman itu berkaitan dengan video yang dibawakan oleh mendiang Cornelis Woolworth dan video dari Biku Utama. Istilah karma sudah kita kenal sebagai bahasa sehari-hari. Karma berasal dari kata kar yang artinya perbuatan. Istilah ini perlu kita kaji ulang karena banyak yang beranggapan bahwa karma adalah sesuatu yang buruk, padahal tidak selalu buruk. Karma itu adalah niat untuk berbuat atau bertindak. Sedangkan buah karma adalah hasil dari niat perbuatan tersebut. Misalnya karena mencuri uang, motor menjadi hilang saat ingin pulang dari pasar. Sesuatu yang dilakukan dengan niat dapat dikategorikan sebagai karma. Buah karma dapat berupa kebahagiaan jika berbuat baik dan penderitaan jika berbuat jahat. Selain itu, karma juga sering diidentikan dengan nasib atau takdir yang tidak bisa diubah. Misalnya dari kecil menderita terus terlahir di keluarga miskin, sakit-sakitan, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya, karma itu bisa dimainkan atau diarahkan. Asalkan kita tahu bagaimana mengubah jalan hidup kita ke arah yang lebih baik, maka karma pasti bisa dipertemukan. Berdasarkan salurannya, karma dapat terjadi melalui perbuatan, yaitu niat untuk melakukan hal buruk. Misalnya, melihat semut dan sengaja membunuhnya. Melalui pikiran, yaitu berpikir hal-hal negatif, misalnya mendoakan orang lain yang tidak baik, memikirkan cara menjatuhkan teman, atau berpikir hal porno. Lalu yang terakhir melalui ucapan, yaitu kata-kata yang keluar dari mulut kita itu tidak sesuai dengan aturan sila yang berlaku. Misalnya ngomong kotor saat memarahi orang, memaki orang tua, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, ada hukum karma berat, yaitu terjadi akibat perbuatan buruk berupa membunuh orang tua, melukai sang Buddha, atau arahat di zaman sekarang. Orang yang melakukan karma berat ini akan langsung masuk ke neraka awici saat ia meninggal. Yang kedua yaitu hukum karma ringan, terjadi akibat perbuatan buruk berupa kebiasaan kecil, misalnya suka mencaci maki, marah-marah, memukul teman, ngomel-ngomel, dan sebagainya. Lalu ada hukum karma saat meninggal, yaitu terjadi akibat pikiran yang tidak tenang dan masih khawatir. Dan yang keempat yaitu hukum karma yang tidak sering dilakukan. Nah, hukum karma juga sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil, karena waktu berbuahnya berbeda-beda. Berdasarkan waktunya, ada 4, yaitu yang pertama, berbuah langsung. Misalnya saat melakukan perbuatan jahat, kita langsung mendapatkan akibat setimpal, seperti mengejek teman langsung terpleset di lantai yang basah. Yang kedua itu tidak berbuah langsung, yaitu berbuah di kehidupan berikutnya. Misalnya di zaman sekarang kita tidak suka berbagi, maka di kehidupan berikutnya kita akan terlahir di negara Afrika seperti sering kekeringan atau kelaparan. Yang ketiga yaitu berbuah pada kehidupan berikutnya, tidak mesti di kehidupan kedua, bisa ketiga, keempat, dan lain-lain. Hukum karma tidak ada efeknya. Ini maksudnya adalah karma tidak bisa lagi berbuah karena orang tersebut telah mencapai tingkat kesucian atau arahat, sehingga tidak ada kelahiran kembali. Fungsi karma ada memperkuat, memperlemah, dan menghancurkan. Memperkuat, misalnya sudah terlahir di keluarga susah, tidak berpenampilan baik, sering-sering terkena musibah pula. Memperlemah, yaitu misalnya terlahir dalam kondisi sakit-sakitan, keluarga tidak punya uang, tetapi rajin berbuat kebajikan, tiba-tiba mendapatkan lotre, sehingga memiliki uang untuk berobat. Yang ketiga yaitu menghancurkan karma yang ada. Ini dilakukan dengan mengembangkan karma positif seperti meditasi hingga mencapai pikiran batin yang dapat ditembus dan meninggal di alam jana. Lalu ada lagi karma yang dilahirkan, yaitu karma yang kita peroleh saat kita lahir ke dunia ini. Karma ini dipertemukan dengan orang tua kita sendiri dengan adanya ikatan cinta atau benci. Lalu ada karma yang memotong atau menambah, yaitu karma yang dapat diubah dengan perbuatan kita sendiri. Misalnya rajin-rajin melakukan kebajikan, maka kita dapat mengubah karma baik buruk kita menjadi lebih baik. Kesimpulannya, perbanyaklah perbuatan baik karena karma yang akan menentukan. Karma yang mengatur segalanya. Kita terlahir sebagai apa, di mana, berapa lama, semua itu sudah diatur oleh karma yang telah kita perbuat. Kehidupan kita juga didesain oleh karma. Maka dari itu lebih baik kita berasumsi yang jelek. Dengan pemikiran batas umur saya adalah 50 tahun.
sehingga kita bisa rajin-rajin membebaskan hewan berupa fangsheng, menambah kamar baik, dan memperpanjang umur kita. Karma berbuah tidak memandang aspek lain, tidak memandang usia, harta, maupun agama. Karma hanya akan melihat perbuatan yang kita lakukan. Tujuan mempelajari hukum karma adalah mengetahui apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan, karena masa depan kita bergantung pada karma. Karma bisa kita ubah dengan cara berbuat baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran. Akan tetapi berbuat baik melalui pikiran tidaklah mudah, karena pikiran adalah pelopor dari tindakan-tindakan segalanya. Maka dari itu, pengendalian mindset dan pikiran sangatlah penting. Hal ini dapat dilakukan dengan bermeditasi, berpikir hal positif, karena berpikir negatif hanya akan membawakan penderitaan. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, maka dari itu pikiran harus dikembangkan dengan positif karena merupakan bagian dari karma. Kembangkanlah pikiran positif mulai saat ini dengan mengucapkan kalimat Sabe Sata Bhavantu Sukhitata atau semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih dan Namo Buddhaya.